Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-517 ini didukung oleh para pemain Agus Purnama sebagai Purusa, M. Abud sebagai Arya Dwipangga, Ignatius sebagai Jampana, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rujak cingur, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nggak panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak enak? Wih, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujak loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, paten oke. Pendekar syair berdarah mengamuk dengan dua bilah pedang kembarnya. Tubuh Jampana sudah roboh tanpa kepala. Purusa menjadi sangat geram. Sambil berteriak nyaring, dia menyerbu ke arah lawannya. Kok sudah membunuh adik Jampana? Aku tidak terima. Ayo kawan-kawan, jangan mundur berani sabar. Jampana sudah menghadap kematian sahabat-sahabat. Purusa terus merangsek berusaha membunuh pendekar syair berdarah. Pedangnya berselebat ke kiri dan ke kanan. Sementara teman-temannya mengepung dari berbagai jurusan. Tapi jumlah mereka sudah semakin sedikit. Satu persatu mereka roboh menyusul Jampana. Dan akhirnya jumlah mereka tinggal 8 orang. Suatu ketika Purusa menyergap lawannya dari arah samping kiri. Pedangnya bermaksud membabat leher pendekar syair berdarah. Tapi laki-laki pendekar itu melompat ke udara. Kemudian kembali menghambur turun sambil balas menyerang. Mengeluh kesakitan, mendekap perutnya yang berlubang serta mengucurkan darah, sebelum kemudian roboh ke tanah. Mendadak pertarungan berhenti. Sisa-sisa murid padepokan Tengger saling berpandangan. Sementara pendekar syair berdarah masih berdiri menantang. Dua bilah pedang masih tergenggam di tangan kanan dan kirinya. Kalau kalian masih merasa menjadi orang yang waras, maka kalian tidak perlu menuntut bela atas kematian teman-teman kalian.
Lebih baik kalian menyerah, dan aku akan mengampuni kalian. Dan cepat tinggalkan tempat ini, sebelum sikapku yang lunak ini berubah. Murid-murid Padepokan Tengger yang sekarang tinggal 6 orang saling berpandangan kembali. Mereka kelihatan ragu-ragu sejenak. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin dapat mengalahkan lawannya, yang jelas mempunyai tingkatan ilmu kanuragan jauh di atas mereka. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian ingin segera menyusul teman-temanmu itu? Cepat, pergi dari sini. Pergi dan kembalilah kepada keluarga kalian masing-masing. Tak ada gunanya kalian bermain sok-sokan. Dunia pendekar ini sangat keras. Keras dan kejam. Dan apa yang kalian miliki sama sekali masih belum memadai. Lebih baik kalian kembali ke desa masing-masing dan hidup sebagai warga desa biasa. Apa yang kalian tunggu? Awas. Kalau kuhitung sampai 3 kali kalian masih berdiri di situ, maka kalian harus menanggung akibatnya. Aku tidak akan memberi kalian ampun lagi. Dan aku tidak akan membiarkan kalian pergi dalam keadaan hidup. 1, 2. Salah seorang murid Padepokan Tengger yang nampaknya mulai dikerayangi rasa takut segera menepuk pundak teman sebelahnya, dan sebelum pendekar syair berdarah meneruskan hitungannya, mereka berlompatan kabur. Bukankah begitu lebih baik? Mempunyai sikap keras kepala dan sok-sokan hanya akan membuat korban-korbanku bertambah banyak. Tuan, terima kasih atas pertolongan Tuan. Dewi Sambi, tadi kau telah menolong aku ketika aku sedang tidur. Kau telah membangunkan aku pada saat orang-orang desa Kurawan bermaksud membunuhku beramai-ramai. Sekarang budi baikmu itu sudah kubalas. Aku tidak mempunyai hutang apa-apa lagi kepadamu. Tuan, hendak kemanakah Tuan sekarang ini? Pergi dari sini. Kemanakah Tuan akan pergi? Mencari seseorang. Siapa? Siapa yang Tuan cari-cari? Musuhku. Musuhku sejak dahulu. Bahkan mungkin musuhku sejak kami belum dilahirkan ke muka bumi ini. Saya dapat merasakan getaran dendam di dalam kata-kata Tuan. Tentunya Tuan sangat menaruh dendam kepada orang itu. Dan tentunya orang itu mempunyai ilmu kepandaian yang dapat diandalkan. Tapi saya kira Tuan tidak perlu berkecil hati. Saya sudah membuktikannya sendiri. Saya melihat dengan jelas bagaimana Tuan memainkan jurus-jurus pedang yang luar biasa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tuan sudah membabat habis murid-murid Padepokan Tengger. Maaf Tuan, saya tidak sedang memuji-muji Tuan. Saya mengatakan apa adanya. Dengan kemampuan yang Tuan miliki sekarang ini, Tuan dapat menjadi seorang pendekar pilih tanding. Kau pikir begitu? Ya, Tuan bisa menjadi raja pendekar. Sukar untuk mencarikan tandingan Tuan. Saya sudah sering bertemu dengan pendekar-pendekar tangguh. Tapi baru kali ini saya melihat seorang pendekar yang begitu tangguh. Oh ya, siapakah nama Tuan sebenarnya? Pendekar syair berdarah. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya ingin tahu nama Tuan yang sebenarnya. Bukan sebutan Tuan. Tuan, tunggu Tuan. Aduh, sakit pinggang. Jalannya sempoyongnya. Boyong ngorok. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Boyongku lorok. Sakit pinggang, minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang. Jalannya sempoyongnya. Boyongku lorok. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Karol Super
Pil, menghilangkan sakit pinggang. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Tunggu, Tuan. Tunggu. Dewi Sambi, mengapa kau selalu mengikuti aku? Saya ingin mengenal Tuan lebih dekat. Apakah Tuan tidak berkeberatan? Aku tidak membutuhkan seorang teman. Aku sudah biasa hidup sendiri seperti ini. Saya kira Tuan tidak bijaksana. Tuan tidak bijaksana untuk diri Tuan sendiri. Saya kira penting artinya kehadiran seorang teman. Dengan teman dekat, kita bisa berbincang-bincang tentang segala hal. Kita bisa ngobrol ataupun merundingkan segala sesuatu. Seorang teman dekat bisa meringankan beban kita. Apakah Tuan setuju dengan pendapat saya ini? Tidak. Aku tidak setuju. Tuan ini aneh sekali. Atau barangkali Tuan terlalu yakin akan kemampuan Tuan? Diamlah Dewi Sambi. Jangan bicara lagi. Aku mau istirahat. Pendekar syair berdarah kemudian duduk di atas sebongkah batu yang berlumut. Dewi Sambi mendesah perlahan. Dia tidak berani lagi berkata-kata. Kemudian dia pun mengambil tempat duduk tak jauh dari situ. Sesaat lamanya mereka terdiam. Hanya angin malam terdengar menyapu pohon-pohonan. Dewi Sambi kelihatan tidak sabar lagi. Perlahan-lahan dia mendekati pendekar syair berdarah. Dia mengambil tempat duduk di atas rumput di depannya. Apakah yang sedang Tuan pikirkan? Maaf. Saya telah mengganggu Tuan. Baiklah. Saya tidak akan berkata-kata lagi. Apakah yang dicari dalam hidup ini? Berjalan melintasi lembah, berlari menuruni bukit, dan merangkak mendaki tebing-tebing tinggi. Tak seorang pun dapat menjawab, apakah yang dicari dalam hidup ini? Orang-orang ngobrol sepanjang malam, dan mereka bekerja seperti kuda-kuda perah, lalu bercinta dengan lesu dan membosankan. Apakah kebahagiaan hanyalah kenikmatan sementara? Kukira manusia tidak pernah mencari apa-apa. Mereka hanyalah sebuah wadah, tempat berkumpulnya gejolak rasa dan mengalirnya sang waktu. Hidup memang tidak mencari, juga tidak membentuk apa-apa, tidak merubah apa-apa. Kemajuan dan kemunduran sama saja. Semua sudah ada sejak dulu kala. Indah sekali bait-bait syair Tuan. Saya sangat mengaguminya. Tuan sebenarnya adalah seorang laki-laki yang mempunyai perasaan lembut. Tapi anehnya, Tuan menunjukkan perangai yang sama sekali jauh berbeda. Tuan memang benar-benar seorang pendekar aneh. Apa yang kau ketahui tentang syairku? Maaf Tuan, saya memang tidak tahu apa-apa tentang syair. Apalagi syair-syair yang bermutu dan indah seperti yang Tuan miliki. Tapi bukankah saya dapat merasakan getaran keindahan itu di dalam hati saya? Oh ya, bagaimana pendapat Tuan tentang seorang wanita? Apakah Tuan mempunyai simpanan syair tentang wanita? Kau boleh mendengarkan pendapatku tentang wanita, Dewi Sambi. Tapi wanita yang kumaksudkan bukanlah seperti dirimu. Wanita hanyalah barang perhiasan untuk melengkapi pakaian laki-laki. Dia seperti bulan yang sedang sejuk menyinari malam. Dia boleh dipandang ataupun dikagumi. Tapi boleh juga kita berpaling dan melupakannya. Wanita adalah sebuah ranjang yang hanya bisa mengajak laki-laki bermimpi. Wanita bukanlah barang yang nyata. Tuan, aneh sekali pendapat Tuan tentang wanita. Tapi kalau saya mau jujur, saya harus mengakui bahwa pendapat Tuan itu benar adanya. Saya setuju pendapat Tuan. Pendapatku ini tentu tidak menguntungkan bagi dunia seorang wanita. Dan kau adalah seorang wanita. Mengapa kau bisa setuju pendapat seperti ini, Dewi Sambi? Memang begitulah kenyataannya. Mengapa saya harus mengingkarinya? Oh ya,
Selama ini Tuan telah berkelana ke sana kemari dengan menyandang sebutan sebagai pendekar syair berdarah. Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan sedang mencari seseorang. Siapakah orang itu sebenarnya, Tuan? Apakah dia benar-benar Arya Kamandanu? Dan mengapa Tuan sampai menaruh dendam kepada Arya Kamandanu? Itu bukan urusanmu, Dewi Sambi. Saya hanya ingin sekedar memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk Tuan. Selama ini Tuan telah membunuh banyak orang atas nama pendekar syair berdarah. Tuan telah membuat kejut seluruh isi desa. Dimanapun Tuan singgah, maka di situ banyak terjadi rajapati. Barangkali telah puluhan orang menjadi korban pembantaian Tuan. Tapi sebenarnya hal itu justru tidak menguntungkan Tuan. Mengapa Tuan tidak segera mengakhiri pembunuhan-pembunuhan ini? Tidak. Aku tidak akan berhenti menjadi pendekar syair berdarah. Ingat, Tuan. Jalan yang Tuan tempuh bisa membahayakan Tuan sendiri. Apa pedulimu? Aku tidak takut menempuh bahaya. Aku harus dapat menunjukkan bahwa diriku adalah pendekar yang paling unggul. Sebab keunggulan adalah lambang kekuatan seorang laki-laki. Dan aku harus menjadi seorang yang paling kuat. Saya kira tidak seorang pun meragukan kehebatan Tuan. Tapi dengan membunuh orang banyak di desa-desa yang Tuan kunjungi, apakah itu ada gunanya? Mengapa tidak ada gunanya? Tuanlah sebenarnya yang harus menjawab, bukan saya. Ada gunanya. Karena aku membutuhkannya. Dulu aku bukanlah seorang pendekar. Aku menjadi pendekar seperti ini karena terpaksa. Terpaksa oleh keadaan. Akhirnya aku menjadi sadar bahwa hanya dengan kekuatanlah maka seorang laki-laki akan dihargai. Laki-laki akan menjadi berharga karena kehebatan ilmunya, karena kekuatannya, dan karena kekuasaannya. Itulah sebabnya aku menempuh jalan ini. Aku ingin menebus segala kekurangan di masa-masa yang silam. Dulu aku pernah dilecehkan, dihina, dan direndahkan. Sekarang aku ingin bertanya. Siapa yang berani merendahkan pendekar syair berdarah? Siapa yang berani menghina aku? Suruh datang kemari orangnya. Rupanya Tuan mempunyai latar belakang masa silam yang kurang menyenangkan. Benar. Masa silamku tidak patut untuk dikenangkan. Masa silam yang memalukan. Masa silam yang penuh kekurangan. Baiklah. Tapi sebenarnya saya masih belum bisa menerima sikap dan tindakan Tuan. Menurut pendapat saya, Tuan tidak perlu lagi menjadi pendekar syair berdarah. Menurut pendapat saya, sebaiknya Tuan berhenti menjadi pendekar syair berdarah. Dewi Sambi, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Sudah beberapa hari kau terus-menerus mengikuti aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Maaf Tuan, harap Tuan jangan salah paham. Apa kau ingin bertanding denganku? Kau pun seorang pendekar wanita. Mungkin saja kau mengikuti aku untuk mencari kelemahanku. Kau kira aku dapat dengan mudah kau kelabui, Dewi Sambi? Tidak. Aku tahu siapa dirimu. Sekarang tinggalkan tempat ini. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Oh, maaf Tuan. Saya harap Tuan jangan tersinggung. Dewi Sambi, kau mau pergi atau tidak? Kalau kau masih juga berlutut di situ, maka aku tidak segan-segan membunuhmu. Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku tidak main-main. Jangan nanti kau menyesal, Dewi Sambi. Tunggu Tuan, sabarlah dulu.
Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Tuan. Saya justru bermaksud baik kepada Tuan. Aku tidak butuh kebaikanmu. Aku tidak mempunyai hutang apa-apa lagi kepadamu. Sabar dulu, Tuan. Saya akan menjelaskannya. Aku tidak membutuhkan penjelasanmu, Dewi Sambi. Kalau kau tidak segera pergi, maka tubuhmu yang montok itu akan terbelah menjadi 2 bagian. Cepat, pergi dari sini. Sungguh kejam. Tuan kejam sekali. Tapi benarkah Tuan tidak sudi memberi saya kesempatan untuk menjelaskannya? Dengar, Tuan. Saya benar-benar tidak bermaksud buruk kepada Tuan. Saya ingin menolong Tuan. Saya ingin menjadi sahabat Tuan. Selama ini saya juga mengembara seorang diri. Saya kira kita mempunyai persamaan nasib. Saya kira kita bisa bersahabat. Terimalah saya, Tuan. Jadikanlah saya sahabat Tuan. Tapi kalau Tuan ingin membunuh saya karena kesalahan saya yang belum jelas, baiklah, saya akan menurut. Saya tidak akan pergi dari sini. Silakan Tuan membunuh saya, dan saya sama sekali tidak akan memberikan perlawanan. Keparat, setan betina, sikapmu itu benar-benar membuatku menjadi muak. Tuan, kasihanilah saya. Saya membutuhkan kehadiran seseorang. Saya membutuhkan kehadiran seorang sahabat. Aku tidak sudi menjadi sahabatmu. Tunggu. Rujak cingur, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nggak panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Wah, enak. Kuat. Panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujak, loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, paten oke. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Pendekar syair berdarah terus memburu dengan 2 bilah pedang kembarnya. Dewi Sambi berlompatan ke sana kemari untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi karena memang dia tidak ingin bertarung dengan laki-laki tersebut, maka Dewi Sambi tidak melayaninya dengan sungguh-sungguh. Dan hal inilah yang semakin merepotkan kedudukannya. Suatu ketika, hampir saja dia terbunuh. Ampun, jangan bunuh saya. Saya memang salah. Kau tidak melayaniku dengan sungguh-sungguh, Dewi Sambi. Kau hanya berlompatan ke sana kemari. Ayo, jangan berlutut di situ. Cepat berdiri dan mari kita bertarung. Tidak, Tuan. Saya tidak mau bertarung dengan Tuan. Kau harus mau. Tuan tidak bisa memaksa saya. Mengapa tidak bisa? Lihatlah. Kalau kau tidak mau cepat berdiri dan melayani aku, salahmu sendiri.
syair berdarah tidak main-main. Dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi. Kalau saja Dewi Sambi tidak segera menangkis dan melompat ke samping, tentulah tubuhnya sudah terbelah menjadi dua bagian. Akhirnya dia pun terpaksa melayani laki-laki itu bertarung. Sekarang pertarungan berlangsung dengan sengit. Dewi Sambi mengerahkan seluruh kemampuan ilmunya untuk menghadapi sergapan jurus-jurus pedang kembar. Gerakannya menjadi gesit dan lincah. Namun pendekar syair berdarah sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia terus memburu. Dewi Sambi menjadi kalang kabut. Suatu saat dia lengah. Tangan kanan pendekar syair berdarah mengayun dengan deras sekali. Dewi Sambi membuang tubuhnya bergulingan di atas tanah. Pedang itu dengan deras meluncur ke arah tubuhnya. Dewi Sambi tidak berkutik lagi, karena pada saat dia bergulingan, tubuhnya menabrak sebuah pohon besar. Akhirnya dia menutup matanya sambil menunggu ajalnya tiba. Tapi aneh sekali, seketika suasana menjadi sunyi. Dewi Sambi meraba tubuhnya sendiri, mencari barangkali ada bagian yang sudah terluka. Tapi ternyata tubuhnya masih utuh seperti sedia kala. Perlahan-lahan dia membuka matanya, dan dia melihat pendekar syair berdarah berdiri tegak di hadapannya sambil tersenyum dingin. Sebenarnya aku bisa dengan mudah menghabisimu, Dewi Sambi. Tuhan, mengapa Tuhan tidak melakukannya? Kali ini aku mengampunimu, tapi dengan syarat. Syarat apa, Tuhan? Kau tadi menyarankan kepadaku agar aku menghentikan pembunuhan-pembunuhan ini. Agar aku berhenti menjadi pendekar syair berdarah. Mengapa harus begitu? Tuhan, marilah. Tenangkan dulu hati Tuhan. Biarlah nanti akan saya jelaskan. Berdarah, maka justru akan menyulitkan keadaan Tuhan. Tuhan akan dimusuhi di mana-mana. Pendekar syair berdarah memang akan terkenal dan disegani. Tapi dia akan banyak musuhnya. Bahkan tidak mungkin satu ketika pemerintah Majapahit turun tangan. Bukankah hal ini akan merugikan diri Tuhan sendiri? Kalau memang Tuhan menaruh dendam kepada seseorang, mengapa Tuhan harus menyamar menjadi seorang pendekar yang haus darah? Mengapa Tuhan tidak segera mencari orang itu dan membuat perhitungan dengannya? Saya kira hal ini dapat Tuhan lakukan dengan mudah, tanpa harus merugikan diri Tuhan sendiri. Orang yang sedang Tuhan cari-cari mempunyai alamat yang jelas. Kalau Tuhan menaruh dendam kepada orang yang bernama Arya Kamandanu, maka saya dapat menolong Tuhan. Saya berjanji akan menolong Tuhan, sehingga maksud Tuhan membalas dendam tercapai. Dengan cara bagaimana kau akan menolongku, Dewi Sambi? Mengantar Tuhan ke Majapahit. Jalan pikiranmu itu lebih tidak masuk akal lagi. Kau tahu siapa Arya Kamandanu? Saya tahu, Tuhan. Arya Kamandanu adalah seorang pegawai tinggi negara. Dia adalah salah seorang senopati perang kerajaan Majapahit yang cukup disegani. Nah, kalau begitu untuk apa kita pergi ke Majapahit? Jelas tidak mungkin aku bisa menemuinya. Tidak mungkin. Aku akan berhadapan dengan ribuan prajurit Majapahit. Itulah sebabnya aku menjalankan siasat menyamar sebagai pendekar syair berdarah. Aku akan membuat kekacauan di mana-mana. Aku akan membunuh sebanyak-banyaknya orang-orang desa. Hal ini akan kupergunakan untuk memancing Arya Kamandanu agar keluar dari istana Majapahit. Tuhan, siasat seperti itu sama sekali kurang tepat. Sebab sebelum Tuhan bertemu dengan Arya Kamandanu, seperti yang sudah saya katakan tadi, Tuhan pasti akan berhadapan dengan pemerintah Majapahit. Tuhan akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit yang jumlahnya ribuan. Dan hal ini tentu akan menyulitkan kedudukan Tuhan sendiri. Karena itu percayalah kepada saya, Tuhan. Marilah saya antarkan ke Majapahit. Saya sanggup mempertemukan Tuhan dengan Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya pendekar syair berdarah terdiam mendengar kata-kata Dewi Sambi.
Dia kelihatan berpikir keras. Keningnya berkerut-kerut. Dewi Sambi tersenyum dalam hati karena segera tahu bahwa siasatnya akan berhasil. Dia tahu bahwa akhirnya pasti akan dapat menguasai laki-laki yang menyebut dirinya pendekar syair berdarah itu. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan dapat menerima tawaran saya? Barangkali siasat saya ini nanti belum tentu membawa hasil yang baik. Tapi setidak-tidaknya siasat saya jauh lebih mapan dibandingkan dengan siasat Tuan yang menyamar sebagai pendekar syair berdarah. Sebab Arya Kamandanu tidak mungkin keluar dari istana Majapahit hanya untuk membunuh seorang pendekar. Baiklah Dewi Sambi. Aku terima tawaranmu. Lalu kapan kita berangkat? Maaf Tuan, Majapahit masih cukup jauh dari sini. Saya kira kita harus mencari 2 ekor kuda. Rujak cingur Mas. Rujak Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah panas itu mantap. Kayak balsem aja Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya Mas? Enak. Panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujak loh Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah. Paten oke. Maka demikianlah pendekar syair berdarah termakan oleh kata-kata Dewi Sambi. Sekarang dia menurut saja apa yang dikatakan wanita pendekar tersebut. Mereka segera mencari 2 ekor kuda, kemudian menungganginya menuju kota Majapahit. Mengapa kita berhenti Dewi Sambi? Oh, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Tuan. Apa itu? Apakah Tuan sudah benar-benar tahu siapa sebenarnya musuh besar Tuan itu? Tahukah Tuan siapa sebenarnya Arya Kamandanu itu? Apa maksudmu? Maksud saya, apakah Tuan kira-kira sudah dapat mengukur kemampuan Tuan? Arya Kamandanu adalah seorang pendekar tangguh. Dia seorang pendekar Majapahit pilih tanding untuk saat ini. Dan yang perlu Tuan ketahui ialah bahwa dia mempunyai sebilah pedang yang luar biasa dahsyatnya. Aku tidak takut. Sekalipun dia meminjam kesaktian dari para dewa. Bukan soal takut atau berani, Tuan. Tapi kita harus memikirkan masak-masak, merencanakan sesuatunya dengan matang. Sebelum kita bertindak, Tuan, saya kira kita perlu menjalankan sedikit siasat untuk dapat membinasakan Arya Kamandanu. Aku tidak perlu siasat-siasat semacam itu, Dewi Sambi. Kalau kau ingin membantu aku, cukup kau pertemukan aku dengan Arya Kamandanu. Selanjutnya, biarlah aku yang akan membereskannya. Apakah Tuan tidak takut gagal? Aku yakin aku akan berhasil. Kalau dengan 2 bilah pedang ini aku tidak mampu membunuhnya, aku masih mempunyai sebuah senjata lagi. Lihatlah Dewi Sambi.
Pendekar syair berdarah melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian dia berdiri tegak dan matanya terpejam. Wajahnya tegang dan bibirnya bergetar. Pada saat mata itu kembali terbuka, maka mata itu sudah berubah menjadi seperti sepasang mata burung hantu. Aku datang dari balik kabut hitam. Aku terbang menyeberangi samudera darah. Aku pangeran kegelapan. Dan kubuat matahari pecah terbelah. Dan kubuat isi dunia berwarna merah. Dengan kidung pamungkas. Dan ku genggam. Ku remas hancur seluruh isi jagat raya. Iya! Luar biasa. Sungguh dahsyat ilmu pukulanmu, Tuan. Aku tidak sombong. Kalau sampai aku bertemu dengan Arya Kamandanu, dalam satu gebrakan, aku sanggup menghancurkan kepalanya. Baiklah, Tuan. Tapi Tuan harus berhati-hati. Arya Kamandanu pastilah mempunyai segala macam cara untuk mempertahankan dirinya. Tapi Tuan tidak usah khawatir. Saya akan membantu Tuan. Boleh juga ilmu pukulannya. Aku semakin menaruh harapan pada laki-laki itu. Paling tidak, sekarang aku mempunyai seorang teman yang bisa membantuku melampiaskan dendamku atas kematian Kakang Bajil. Mungkin laki-laki ini tidak akan bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Tapi kalau hal itu kami lakukan bersama-sama, pastilah Arya Kamandanu akan bertekuk lutut. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Satu saat aku pasti akan membinasakanmu. Nah, bagaimana Dewi Sambi? Kita teruskan lagi perjalanan. Saya kira kita tidak bisa langsung ke Majapahit, Tuan. Saya kira kita membutuhkan istirahat barang semalam. Kita sebaiknya mencari tempat untuk menginap malam ini. Besok pagi barulah kita lanjutkan perjalanan ke Majapahit. Dewi Sambi kemudian melompat ke atas punggung kudanya. Demikian pula pendekar syair berdarah. Dan sebentar kemudian mereka sudah berkuda meninggalkan kaki gunung Anjasmara. Hai, mengapa Tuan masih duduk di situ? Marilah, apakah Tuan merasa sungkan untuk tidur berdekatan denganku? Kalau kau sudah mengantuk, tidurlah. Jangan mengurusi aku. Oh ya, saya tiba-tiba ingat pendapat Tuan tentang wanita melalui bait syair yang pernah Tuan ucapkan. Tuan mengatakan bahwa wanita adalah sebuah ranjang yang hanya bisa membawa laki-laki ke dunia mimpi. Apakah sekarang ini Tuan tidak ingin bermimpi? Tidak. Sungguh? Tuan tidak ingin bermimpi? Aku ingin bermimpi, tapi sendirian saja. Aku tidak ingin bermimpi denganmu. Apakah wanita seperti saya ini kurang menarik di hati Tuan? Kau bukanlah jenis wanita yang kusukai, Dewi Sambi. Oh, apa aku ini kurang cantik? Kau seperti seekor ular yang mengenakan jamang, mengenakan mahkota. Kukira kau terlalu puas dalam bercinta. Barangkali Tuan lebih suka wanita yang lembut-lembut? Sudahlah. Aku juga sudah mengantuk. Mari kita tidur. Di mana Tuan akan tidur? Mengapa tidak di sini saja? Tidak. Aku akan tidur di sana. Di atas sebongkah batu itu. Dan awas, jangan mengganggu aku. Oh Tuan, malam ini sangat indah sekali. Mengapa kita tidak tidur di sini saja sekalian bercinta? Saya kira tak ada jeleknya kita melakukannya. Sudah berapa hari ini kita selalu bersama-sama. Dan kita sudah semakin akrab. Dan saya sangat menyukai watak dan pribadi Tuan. Saya sangat mengagumi Tuan. Tuan. Dewi Sambi kelihatan sangat kecewa karena pendekar syair berdarah sama sekali tidak memperdulikannya.
Laki-laki itu terus merangkak dinding goa, kemudian meletakkan tubuhnya di atas lempengan batu pipih. Dan tak lama kemudian, sudah terdengar dengkur nafasnya. Dewi sambil mendesah perlahan. Dia benar-benar sangat kecewa. Dia memang seorang wanita berdarah panas. Selama ini dia bergaul rapat dengan Empu Bajil yang sanggup memberinya kepuasan-kepuasan jasmania. Dan sejak kematian Empu Bajil, dia merasa sangat kehilangan. Dan dia sering merasa kesepian. Kurang ajar laki-laki itu. Dia telah menolak uluran cintaku. Dia telah menolak bermain cinta denganku. Aku jadi penasaran. Aku tidak yakin apakah dia benar-benar menolakku. Nah, aku akan mencobanya. Dia pasti akan terlena oleh rayuanku. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti